Mau hitung hari menuju dan juara. Udah beli tiketnya belum? Nih cek ya, kalian masih dapetin tiketnya buat lihat perang bintang antara A. Taufik Hidayat lawan A. Raffi Ahmad. Ada juga Manymore, ini tuh saya Manymore, bukan ada penyanyi itu. Manymore, itu Manymore. Kalau ini Manymore, langsung aja ceknya di Instagram Jebret Media untuk lihat perang bintangnya siapa aja. Apal nggak siapa yang main? Ada podcaster, teman-teman gua itu semua. Namanya? Siapa? Dika sama Gua teman banget nih Dias. kayak ini. Terus si Bene sama Oki Rengga. Terus si siapa? Battle of Family. Ririn sama Jamilo tadi baru ketemu sama Judika Duma. Terus ada Battle of Charity yang 250 juta itu masing-masing. 500 total ya. Kalian masing-masing 250 Masing-masing, dari Pak Michael. 20 lagi dari Pak Wandi. Sampai batuk. Pak Michael sama lawan Pak Nandi lawan Pak Wandi lawan siapa sih? Satu lagi. Oh Gading nemenin Pak Michael, Valen nemenin Pak Wandi. Terus juga ada battle antara CEO Jebret Media lawan CEO-nya si Vindes, lawan Desta Maharani. Mahendra ya, sorry ya. Apal Panji. Satu lagi siapa? Udah nggak ada lagi Udah, ya? 5. Harus Mas Haryo nggak main? Nggak dong. Buat apa latihan tenis selama ini Mas? Gue jadi sparring partner. Oh, malah anak orang kaya aja dari kecil main tenis ya. Itu pokoknya langsung beli tiketnya masih yang itu udah sold out ya, yang gold ya. Yang gold udah sold out, tinggal yang silver. Untuk bisa membelinya langsung aja cek atau scan barcode-nya langsung, nggak ada barcode di sini ya. Ada, tapi linknya di bawah sini, deskripsi dan juga tautan komen di bawah sini. Oke, kita ngomongin bursa transfer. Ini menarik karena bursa transfer selalu menjadi bahasan kita yang buat kalau nggak ada bahasan ya. Ya, karena nggak ada bahasan Ji. Karena ya udahlah, apa aja lah. Nah ini soal Sancho dan Juve ini. Dan MU lagi. Iya, MU lagi. Gue melihat ini sebuah korelasi yang tidak masuk akal. Tapi namanya media ya mungkin aja gitu ya. Sancho soal 50 juta ke Juve atau mungkin dipinjemin dulu dengan klausul pembelian nanti di akhir musim. Secara realita mungkin nggak Sancho karena mungkin melihat pemain-pemain Premier League jadi bintang semua di Serie A mungkin nggak menurut lo? Paling mungkin Sancho ke Saudi. Umur segini kasihan banget ke Saudi karena MU sejauh ini enggan menurunkan gua nggak tahu 50 ya, dari 73 bahkan. 73 juta MU enggan menurunkan harga Sancho karena MU nggak lagi butuh duit kondisinya. MU nggak lagi nggak lagi BU gitu. Jadi ya luar biasa kan MU emang mental ini bukan mental miskin. Bukan BU. Bukan masalah gengsi aja ini. Ya itu dia gengsi ya. Lu mau beli segitu. Ya. Gua nggak mau jual rugi gitu dan dia enggan enggan menurunkan dan kalaupun sampai jadi loan, MU juga nggak mau cover gajinya. Harus full. Jadi ya buat gua Juve nggak punya duit. Betul. Terus tadi satu lagi tadi Juve sama apa? Pokoknya Juve emang nggak punya. Ya Juve nggak punya duit. PSG mungkin gantiin Mbappe gitu nggak mungkin ya. Cuman ya itu tadi bagus poinnya adalah dia masih 23 tahun sayang banget. Kalau gue jadi Sancho ya gue mendingan stay di Premier League. sayang ke Saudi apa sayang ke Juve? Sanchonya. Sayang kedua tim itu kalau datangin Sancho. Mendingan lu ke klub semenjana di Premier League, lu turunin harga lu proof lagi bahwa kalaupun emang lu ngerasa bukan gue yang salah tapi Ten Hag yang salah, lu proof bahwa gue bisa bagus walaupun di tim-tim kayak Nottingham, Everton, stay lah gitu. Cocok nih. Spurs, yes benar. Daripada di Richarlison dengan Sancho kali ya. Iya. Tapi kalau di tim kecil susah untuk menjadi pembuktian gitu kan buat pemain siapa yang Lingard Mas bisa. enggak Excel juga kan maksudnya. Bagus ini biasa yang pertama. Pas dia stone ini jelek lagi deh. Ya enggak Mas, Excel di tim-tim semenjana sama Excel di tim-tim papan atas Madison beda. bisa, Mas. Elanga bagus di Nottingham, Elanga. Madison kan emang bagus. Di Leicester kan terakhir kali bilang Siapa? habis nih mati karirnya di James Leicester kan. Madders. Pas di Spurs ternyata naik lagi dia. Bagus. Iya. Timnya justru Naik Oh, ya naik, betul. Iya. Karena Spurs sama Leicester maksudnya sama kalau ya. dibuang Leicester pernah juara loh Mas dalam 50 tahun. Spurs enggak pernah juara. tapi kan loh. degradasi. I love you, Panji. Tapi kan degradasi. Iya benar. Tapi juara. Final champion. Hey. Salam Liverpool. Gimana lu melihat Sancho peluangnya? Nggak, menurut gue jangan sampai dia pindah ke Juventus. Bukan karena gue sayang sama Juventus, tapi sayang ke Sanchonya. Jangan sampai dia ngebunuh karir dia sendiri. Sejak kamu sayang sama Juventus? Lu ada masalah apa sama fans Juve emang? Nggak apa-apa Gua gue. pikir lu juga fans Jangan Juve sampai juga. si Sancho ini karena kalau dia sampai pindah Emang ke kesannya Juventus, Juventus jelek banget. Jelek banget. Dia Cuma nggak ada dari duit. tadi Cuma nggak ada duit. kenapa sayang? Kalau nggak ada ke duit bener Juventus? dong. Kalau nggak ada duit bener Itu dong. fine. Oh, Itu takut jadi fine. kotor juga ya di Juve ya? Enggak, bukan itu kasihan Sanchonya Mas. Ini dia jangan sampai ngebunuh karir Kenapa dia. peringkat 2 di Serie A kok sayang? Ke faktor individunya. Apakah dia akan cocok dengan kayak kepelatihan di Allegri yang Tidak. menuntut gaya mainnya itu Bagus. nggak boleh Bisa, stylish. mirip-mirip Chiesa Enggak, juga. enggak. Jangan Mas, Enggak, kasihan enggak. Mas dari etos kerja aja Chiesa Nah, sama Inggris
kalau nggak Jerman aja ya, Inggris kalau nggak Jerman. Ya, Jerman mungkin buat developing bisa lebih selamat, tapi Kan ada dia udah lewat fase developingnya. di Jerman juga lagi Iya, kan. di Jerman. Tapi ada juga beberapa pemain contoh yang emang dia nyoba stepping stone ke klub-klab semenjana, kayak contoh Hudson-Odoi pun nggak pernah selamat lagi gue bilang karirnya Iya, ketika iya, dia hilang nyoba tuh dari Chelsea, nyoba ke karir klub-klub yang bisa lebih bawah, tapi habis itu nggak pernah nyampe di level yang seperti yang diharapkan. Gue nggak mau Overrated banget. ini terjadi juga ke Sancho gitu, karena gue ngeliat ini pemain yang main di timnas Inggris bisa nawarin sesuatu, yang gue ngeliat dia di Dortmund pun bisa nawarin sesuatu. Ya bisa jadi emang masalahnya itu emang si Ten Hag-nya aja di United. Di Jadi timnas menurut Inggris dia gua- nggak ngapa-ngapain loh, Jal. tapi kan at least Gak ada di timnas Inggris dia nggak apa-ngapain. Dortmund gue setuju. Tapi kalau di timnas Inggris gue Lumayan lah pas ke final Euro bantu lah dia. sama sekali enggak. Euro paling paling bisa Cuma 2 nunjukin. assist. Asis lumayan. still asis dong Ramai. dibandingkan yang lain. Mainnya kan Jadi cuma berapa kali. Memang juga beberapa kali. bisa jadi emang masalah utama Sancho itu bukan karena individual tapi emang Ten Hag-nya itu Wah. sendiri. Wah, Jadi gua menarik. Gua harap dia Menarik. bisa pindah ke tim yang jangan Juventus, tapi Juventus bisa aja, tapi kalau pelatih Sama-sama masih toksik. Allegri, MU sama Juve sama-sama toksik apa gimana? dari segi faktor pelatih mungkin Oh, gua iya. gua bilang iya. Iya. Jadi Ini gua- kalau Kalau mafia gue ya, lebih senang kalau dia justru ke Juve gitu. Tapi dipinjemin lah ya, jangan ngapain lu. Juve mau bayar gajinya, Mas? Gaji bisa bayar Mas, Bisa, 250. Enggak. Pasti ada cara Juve. Nanti main slot Maksudnya gimana, Zal? Juve ada cara buat Nanti Caranya gimana, Zal? Nanti main judi, pemainnya main judi. Nah, Enggak, maksudnya sekarang kan kanannya Timothy Weah ya, yang si Bagus. Juve-nya ya lagi oke juga. Ya. Maksudnya itu kan lu butuh persaingan ya di posisi itu, dan Sancho ya gue kok di dalam hati gue masih melihat ini pemain masih punya potensi loh. Masih Sangat. punya potensi ketika mentalnya kena. Memperbaiki mental itu kan nggak gampang gitu. Nah pemain lagi proses memperbaiki mental sejak dia dibully di Euro ya. Itu kan selalu gue bilang Penalti. ini bisa jadi ada masalah loh nih pemain dengan ini. Ternyata benar kan? Ternyata dia punya masalah dengan mentality dia ketika di Euro. Mentalitinya lagi mulai membaik, sekarang kena mental lagi gitu. Masalah yang gimana dia lo mengembangkan physical lo kalau mental lo masih belum gitu. Ya menjauh nggak apa-apa ke Juve, dan Juve gue rasa sebuah tim yang dari nama oke, dari permainan juga lagi bagus sekarang, dan mereka butuh persaingan di sisi kanannya. Setuju. Itu, dan Sancho gue rasa bersaing dengan kadang-kadang ya Chiesa bisa di kiri bisa di kanan, lalu si di kanannya kalau dia main di empat gelandang dia bisa main di situ, Sancho pun bisa digeser ke kiri, banyak opsi yang bisa ditawarkan untuk Juventus gitu loh. setuju. Cuman kan emang Juve ini nggak ada duit karena sampai dia harus mengoffload Vlahovic kan. Kemarin pun Vlahovic nggak ada yang mau bayar kan gara-gara ketinggian. Emang Ya dia tuh mungkin lu beli Vlahovic kan? siapa Arsenal. tuh? Siapa nih lu? Arsenal. Nggak butuh. Kalau Justin pengen banget. Nah Vlahovic. beda, gue sih enggak. Striker kali ya, Iya, Arsenal. striker yes. Kalau Striker. Vlahovic 60 juta buat gue enggak. Itu makanya Juve ini bener-bener butuh offload pemain karena dia pengen mendatangkan pemain lagi gitu. Dan buat gue kalau kondisi kayak begini, lu bayar gajinya Sancho sebagai gaji terbesar di MU. Gue rasa berat Juve, Mas. Tapi kalau secara permainan gue setuju dia perlu dia mungkin di kanan bisa di kiri bisa ketemu gitu. di tengah ya, bayar gajinya setengah-setengah gitu. MU nggak mau bayar, MU nggak mau bayar. Kalau nggak mau juga. MU nggak mau bayar, MU nggak mau cover khusus Sancho ya. Memang udah harus exit sih Sancho. Harus exit Intinya harus gitu. exit dari MU. Masalahnya tapi MU juga nggak mau nurunin harga. Nah itu faktor. Ini berat banget Sancho. Itu tricky banget. Tapi kalau untuk Berarti Juventus mereka masih merasa dia punya value dong kalau nggak menurunin harga. Iya, masih ngerasa. iya, iya. Sangat dong Iya. kalau itu. Lawak, Mas. Lawak ini klub lawak. Ya itu emang mau dibikin susah aja gitu. Jadi Iya. ya, gimana pun caranya lu mampus aja jadi pengasingan itu, main enggak karakter ini. dapat gaji iya menang banyak tapi udah kayak Lingard kemarin-kemarinnya. Tapi kalau kita ngomongin dari bursa transfer ada juga isu soal Florian Wirtz, walaupun di bursa transfer musim dingin atau Januari nggak mungkin, tapi ini pemain yang dalam 2 tahun 3 tahun terakhir salah satu wonderkid yang dibilang masa depan timnas Jerman ya. Sebelum mata kaki pun juga kita lihat bagaimana dia bermain sangat bagus buat Leverkusen, bahkan sebelum eranya Xabi Alonso, dan sekarang di bawahnya Xabi Alonso pun juga tetap mengkilat. Kenapa nggak mungkin, Ji, Januari? Apa? Kenapa nggak mungkin? Apa iya? Lagi bagus-bagus sama Leverkusen yang mau cabut begitu. Oh, Nggak mau kondisi dikasih. timnya. Iya, apalagi kan Oh, mau iya. Euro juga kan. Oh, iya, Nggak iya, mungkin iya. sih dari kemungkinan itu. Tapi menurut lo Nggak ideal, seberapa iya. bagus seorang Florian Wirtz ini? Apakah sekedar Havertz atau Van Dia, der Sar? iya, dia benar. Dia datang kan sebagai pengganti kayak Havertz nomor 10 gitu. Sekarang dengan adanya Xabi pun bermainnya lebih fluid lagi, di sayap bisa, di tengah bisa, di 6 dan 8 juga bisa. Jadi buat gue pemain kayak Florian Havertz ini ya jebolan U21 Jerman juga, ya bagus lah ini pemain ini, dan dia punya atribut yang lengkap juga, bermain seperti tim-tim yang butuh nomor 10, contohnya kayak MU, mungkin Chelsea juga. Itu mungkin bisa dimainkan, cuman apakah dengan tim yang gue lihat lagi enak-enaknya di eranya Xabi, Puncak klasemen lagi. puncak klasemen juga, dan gue rasa dia bakal menjadi pemain penting di eranya Xabi. Cuman ya balik lagi, ini Bundesliga,
at the end of the day bakal Bayern lagi. Buat gue mungkin seperti gue setuju sama Panji, musim ini ya udah Leverkusen jangan melepas siapapun. Menambah sih mungkin bisa jadi opsi. Cuman ini tim yang mungkin semua orang setuju ini tim yang paling bisa diproyeksikan untuk juara. Jadi paling enggak musim ini juara dulu, lu mau pindah deh. Cuman kalau secara Florian Wirtz-nya ini lengkap banget sih buat nomor 10. Gue suka banget ya ini pemain karena gue main FM pun juga ini nama sebelum dia namanya muncul pun udah Pasti. kelihatan talenta potensial banget gitu si Florian Wirtz ini. Dan yang bikin gue tambah salut lagi faktor cederanya parah itu sebelumnya kan dia bagus tapi abis itu datang cedera absen hampir kurang lebih 1 tahun. Balik lagi nggak perlu butuh waktu lama dia bisa langsung perform lagi. Ini menunjukkan mentalitas pemain ini usia semuda ini dengan cedera separah itu dia bisa menunjukkan. Bukan kayak Ansu Fati ya. Iya dia Bukan bisa- ACL aja. ACL, Aduh. ACL, Luar tire-nya biasa. pun Udah tire yang ACL parah. panjang terus bisa bangkit itu luar biasa. Iya, Itu mental soalnya. 1 tahun dia persis dari bulan Februari ke Januari 2023 dia absen. Akhirnya dia bisa nunjukin performanya balik lagi. Bahkan ACL Enggak 1 tahun pun persis dong. kurang Februari, 1 bulan. Januari. Kurang 1 bulan. Detail lagi Mas Panji. Gimana? Nggak persis. Pakai persis. 1 tahun berarti. 1 tahun hilang bisa balik lagi itu. Dari kapan Jal? Februari ke Januari. Ya Allah, Ji, lu juga lagi kelebihan. Satu tahun lagi. Ya Allah. Tahun itu. Udah Jal, setahun. Sepakat ya, sepakat 1 Lu tahun. kira ya. gimana? Januari ke Januari gitu. Sepakat 1 tahun. 1 tahun persis lagi 12 bulan dong. Bukan dari Februari ke Januari. Potong dikit. Potong dikit. Allah. Sepakat 1 tahun nih. Iya, iya. Sepakat hilangnya 1 tahun. Setuju. Ini nunjukin pemain ini mentalitasnya kuat. Dia nggak bisa ACL soalnya. ACL pun tire 3 loh. Ini menunjukin Berapa bulan cederanya? 11 bulan. Persis. 11 bulan persis. Absennya Februari ketemu Januari. Tapi bisa balik lagi. Ya ini pemain yang bahkan kalau dari data statistik kalau ditanya mainin ini paling dekat profilnya sama siapa, justru mengejutkan yang paling dekatnya sama Bruno Fernandes dari segi expected assist. Nggak bisa main di Ten Hag dong. Katanya Messi miripnya. Mungkin Jerman Messi. The next Bruno berarti MU dong. Expected assist-nya mirip sama Bruno. Expected created chance-nya sama persis kayak Bruno. Ini menunjukkan ini pemain emang mungkin secara number 10 ini komplit banget di pemain Iya. number 10 6 komplit. gol, 9 assist. Tapi lebih di modern. musim. 11 game. menurut gue Dan ya. kalau 6 dihitung gol, 9. pakai kalender 2023 ini khusus, ini pemain yang secara top 5 paling banyak assist juga, 16 assist total dan golnya udah 9. Ini Ini menunjukkan 11 bulan aja ini kan Kalau dari September. kalender tahun ini. kalau Iya, dari kalender sana. Bener 11 bulan nih, 11 bulan. Member. Ini pemain mentalitasnya oke, teknikal oke, dan gue harap dia kalaupun mau pindah, ya gue yakin Leverkusen pasti akan matok. Kalau harga MU jauh lepas lebih Sancho tinggi beli daripada 100. First Enggak bisa sih. tuh. Kayaknya Bisa jadi. kayaknya cabutnya ke Madrid. Emang gosipnya Madrid karena kan Sabi kayaknya ke Madrid ya. Oh. Sabi ke Madrid proyeksi. kayaknya Oh, ideal tuh, ini ideal. diproyeksiin emang buat dibawa masih Sabi. Oh, ideal. Dan kalau gua ngeliat komentarnya Sabi tentang dia, kan lu ada pemain yang ditonton enak. Ada pemain yang ditonton mungkin biasa aja. Tapi pemain yang ditonton enak belum tentu efektif dan efisien untuk tim. Betul. Nah, ini pemain tipenya yang efisien buat tim. Jadi kayak Messi gitu, maksudnya lu nggak melulu harus dribble kayak Messi sekarang ya, nggak melulu harus dribble, cuman gue nggak mau menarik exposure ke gue. Kalau pemain lebih peluangnya besar untuk mencetak gol atau apa, ya gue kasih karena emang gue akan serve dia. Nah ini kan tipe pemain yang zaman sekarang emang disukain banget ya, tipe yang bisa melihat temannya lebih ada peluang, Ozil dia ya, ngasih peluang gitu tanpa lu harus mengekspos diri lo sebagai pemain terbaik di tim itu. Jadi dari segala kualifikasi tadi yang dibilang sama Aldi sama Rijal, ya emang ini pemain yang sekarang lagi top-topnya lah menurut gue ya untuk lini tengah. Cocok untuk gaya main sepak bola modern ya. Tapi sebenarnya tanpa mengecilkan dari peran Florian Wirtz, orang suka lupa di Leverkusen sekarang ada peran seorang Granit Xhaka yang sangat luar biasa dari statistik Oh ya. iya, betul. Bahkan gila banget nih orang pemain, bahkan untuk sepak bola modern ternyata bisa. Ternyata Arsenal aja yang nggak bisa pakai dia. Bisa dong. Telat nyadar tapi. Telat nyadar. Telat nyadar. Bahwa emang Padahal di musim terakhirnya luar Bagus, biasa. luar biasa, Soalnya luar biasa ada beberapa gitu. orang masuk coach kan juga bilang tetap aja nih pemain bapuk gitu kan. Ya. Enggak lah, Coach musim, kan- musim terakhir oke banget gila. Dia justru Bagus. roll advance-nya dia itu yang Dia bisa di- jadi dimaksimalin yang sekarang sama coba si dipakai sama Arsenal gagal. Berasa kehilangan Karena banget berasa Granit kehilangan bahwa menjadi orang tambahan di kotak penalti dari nomor 6 jadi nomor 10 tambahan itu juga nggak Di gampang. saat lo harus balik berantem, Iya. dia bisa, Havertz nggak bisa. Gitu kan. Ya itulah mungkin dan yang kehilangan dan tadi dikaitkan dengan sepak bola modern Leverkusen di mana dari 4 back jadi 3 back menambah midfield dari 3 midfield jadi 4 midfield. Ya ini sekarang ada orkestra, ada yang mengorkestrakannya, ada dirijennya namanya seorang Granit Xhaka dan dia maju ke depannya pun bagus banget. Jadi buat gua ya dia adalah salah satu
di Leverkusen salah satu pemain penting juga untuk keseluruhan tim ya. Iya, iya. Semua pemain emang punya peran masing-masing, cuman Granit Xhaka buat gue setuju dia benar-benar mentranslate kepengenannya si Xabi bahwa lu harus ada stabil di midfield, kapan lu maju ke depan, lu mundur, lu stabil di midfield ya kita cuma bisa memuji Xabi Dan gue ngeliat Alonso. Xhaka ini akan tampil lebih efektif apabila dia punya left back yang punya kemampuan olah bola yang mumpuni. Contoh di musim terakhir kan datang si Zinchenko. Iya. Dia meningkat banget permainannya, jauh lebih nyaman. Tanggung jawab dia untuk build up berkurang karena ada pemain macam Zinchenko. Dan di Leverkusen sekarang dia juga dibantu dengan kehadirannya si Grimaldo yang ternyata musim ini mainnya bagus banget, dari kontribusi gol juga dia salah satu pemain tersubur. Bahkan seorang left back tapi bisa jadi menunjukkan dia salah Tiba-tiba satu ya, yang Jal, ya? subur. Musim lalu kan biasa banget tuh. Grimaldo ini jadi menunjukkan dia faktor di left sided-nya Leverkusen ini benar-benar subur Dia pemain banget. tua ya padahal Grimaldo ya. Iya, dari dulu udah kedengeran Benfica kan namanya. udah lama banget Iya, tuh. Udah lama. Dari dulu Ini- udah tua dia. Ini faktor penting banget dari musimnya Awet tua, Leverkusen dan Dia lahir udah 3 tahun soalnya. Iya. Awet tuh 30 tahun dia langsung lahir. jeli juga Leverkusen dalam menemukan Bagus pemain yang mungkin Xhaka mungkin ya bisa jadi one season wonder, takutnya di Arsenal musim terakhir emang bagusnya beruntung, tapi ternyata dia bisa ngelanjutin performa di musim terakhirnya bersama Arsenal di Leverkusen sekarang. Dan juga Grimaldo yang dilepas secara cuma-cuma di Benfica tapi ternyata bisa ngasilin sesuatu seperti ini. Skill deal banget Menurut gue Grimaldo Leverkusen sama emang Saka. ngelakuin sesuatu yang istimewa sih di musim ini bersama Xabi dan juga tim director ininya dia. Oke, itu dia dari pertandingan dari ulasan-ulasan transfer dan juga analisa kita tentang Leverkusen yang pastinya makin menarik. Apakah Leverkusen bisa kalah musim ini dan kalahnya lawan siapa? Kita tunggu aja nanti. Masih unbeaten deh. Masih ada Masih still. dan, Dua dan sama- dua sama produktivitasnya gila kan? Paling Dua gila. sama Munchen deh. Dua sama Iya, Madrid. seri itu doang. Dan pastinya gue ingetin sekali lagi, jangan lupa saksikan The Juara pada tanggal 29 November. Beli tiketnya sekarang, langsung mampir aja di Instagramnya Jebret Media. Nih ada teasernya mana? Nggak ada teasernya? Oh ya, ntar tease aja ntar ya. Dan juga thank you buat Awi, Sarimande. Dan jangan lupa beli tiketnya sekali lagi, yang gold udah sold out. Jadi tinggal kesempatannya Di kalian tinggal Kiostik beli sih. silver. Dan bisa, jangan beli calo ya, nanti kayak Coldplay kemarin ujungnya ketipu semua ya. Oke, ketemu lagi di hari Senin besok. Happy weekend buat semuanya. Thank you Aldi, thank you Mas Sabtu dan juga thank you Rizal. Thank you. Jebret Media. Jebret Team. Bye-bye. Pastinya nggak akan bisa gue lupain karena waktu SD gue nontonnya Taufik Hidayat jadi juara dunia bulu tangkis, bayangin. Terus kemarin gue mimpi udah gede suatu hari dikalahkan sama Raffi Ahmad main tenis, gue mimpi gitu. Bolehlah jago di bulu tangkis karena setahu gue yang namanya juara legenda itu ya cuma di satu cabang doang, jarang-jarang juga juara di berbagai macam cabang. Boleh dia punya lapangan bulu tangkis tapi dia nggak punya lapangan tenis. Latihan terus, tapi ya udah kalah duluan. Kenapa? Ya Raffi Ahmadnya bangun tidur nggak gosok gigi udah di lapangan tenis. Background gue kan bulu tangkis, sama tenis ya beda tipis lah. Cuman bolanya bulat kan agak-agak berat. Akhirnya gue sampai ditanya nama yang lain, lu nggak mau main bulu tangkis lagi? Nggak, mau tenis. Pokoknya gimana caranya jangan sampai kalah. Mesti nyari lapangan kesana kesini, nyobain pakai pelatih. Kadang marah-marah gue bilang, ini latihan 15 tahun lalu kayak begini, sekarang kayak begini lagi. Gara-gara buat ini nih. Gara-gara buat pertandingan ini nih. Dan mudah-mudahan acara ini juga benar kata Pak Michael, Pak Wandi, ya yang namanya olahraga menang kalah pasti akan ada. Tapi yang dicarikan bukan itu, tetapi mudah-mudahan acara ini menjadi vehicle, menjadi tempat di mana bisa memajukan olahraga dengan misi-misi baik. Tentunya juga ada sumbangsinya juga untuk negara dan apalagi untuk teman-teman atlet-atlet kita yang nanti akan kita sumbangkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atlet-atlet yang biar bisa lebih sejahtera lagi semua.